Everybody sing that shit. Shit. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak semua mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Mari anak-anak kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional dengan judul Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Anak-anak, apakah kalian tahu untuk apa kita menyanyikan lagu nasional? Ya, yaitu untuk terus mengingat dan juga untuk menghargai semua jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk negara ini. Dan juga untuk terus mencintai bangsa dan negara ini, yaitu bangsa Indonesia sebagai tanah air kita. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini memasuki tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, dan pembelajaran kedua. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran yang selanjutnya, Ibu Guru mempunyai peraturan yang harus diikuti oleh anak-anak dalam pembelajaran ini, yaitu 1. Anak-anak harus mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran hari ini, yaitu menyiapkan buku tulis dan juga pensil. Lalu, anak-anak harus mengikuti pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Kemudian, anak-anak harus mengisi daftar hadir dan juga mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan melalui link Google Form yang Ibu sediakan pada bio di bawah ini. Anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang air. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan air? Ya, karena air merupakan kebutuhan pokok kita dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya adalah, manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupannya, yaitu antara lain untuk memenuhi keperluan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan industri, pertanian, dan juga pembangkit listrik tenaga air. Karena begitu besar kebutuhan air dalam kehidupan manusia, maka kita sebagai manusia sudah seharusnya untuk bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta alam yang telah menyediakan air di bumi ini untuk memenuhi kehidupan kita. Kita sudah menggunakan banyak sekali air dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, mengapa air selalu tersedia di bumi atau di sekitar kita? Ya, karena air yang ada di bumi ini mengalami sebuah siklus.
Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air yang secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan juga pengembunan. Maka, anak-anak perhatikan gambar skema proses siklus air di sini. Nah, anak-anak, setelah kita melihat skema siklus air tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana siklus air tersebut terjadi, yaitu pertama, air yang terkumpul di laut mengalami sebuah penguapan oleh karena panasnya sinar matahari, dan proses itu dinamai evaporasi. Kemudian, setelah awan-awan itu naik ke atas dan berkumpul di udara, uap air tersebut mengalami pengendapan. Pengendapan itu bernama presipitasi. Setelah air mengalami pengendapan, air tersebut membentuk sebuah awan dengan proses pengembunan. Proses itu dinamai kondensasi. Nah, setelah awan itu terbentuk dan suatu ketika air yang membentuk awan tersebut jatuh ke bumi, yang biasa kita sebut hujan. Air itu turun ke permukaan bumi dan hingga akhirnya air itu akan kembali lagi ke laut. Begitulah proses siklus air terjadi. Nah, anak-anak, dari proses siklus air itu, kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah air keseluruhan di bumi ini tetap. Akan tetapi, wujud dan tempatnya selalu berubah. Kadang air itu berada di laut, kadang di udara, kadang di awan, dan kadang turun lagi ke bumi. Dan proses itu akan terus-menerus terulang. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui proses siklus air yang telah kita bahas, buatlah poster sederhana sebisa kalian yang memuat materi siklus air. Buatlah sebaik-baiknya. Kemudian, fotolah poster tersebut. Jika poster itu dalam bentuk file, kalian boleh langsung mengirimkan poster tersebut di link yang Ibu sediakan. Nah, anak-anak, selain kita mengetahui proses siklus air, Ibu Guru ingin mengajak kalian semua untuk mendengarkan dan mempelajari lagu dengan judul Air Terjun ciptaan Bapak Ate Mahmud. Mari kita dengarkan. Dari arah lembah
Ternyata lagu Air Terjun ciptaan Bapak Atim Mahmud sangat bagus. Mari kita beri apresiasi. Nah, anak-anak, apakah kalian menyadari bahwa di dalam lagu Air Terjun tersebut terdapat tangga nada? Apakah kalian tahu apa itu tangga nada? Tangga nada adalah susunan dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, anak-anak, mari kita amati lirik lagu Air Terjun berikut. Setelah mengamati lirik lagu Air Terjun, kita dapat mengetahui bahwa nada terendah pada lagu tersebut adalah do. Dan nada tertinggi pada lagu tersebut adalah do. Tetapi, nada tertinggi dari lagu tersebut adalah do tinggi. Yaitu dalam penulisan not angka, do tinggi ditulis dengan angka 1 yang diberi titik di atas angka 1. V bukanlah nada tertinggi karena V adalah setengah lebih tinggi dari nada fa dan setengah lebih rendah di bawah nada sol. P dalam penulisan not angka ditulis angka 4 yang diberi garis dan dibaca V. Sambil kalian mengamati lirik lagu Air Terjun, kalian dapat menuliskan nada terendah, kalian dapat menuliskan nada yang terendah dan juga nada yang tertinggi pada lirik lagu tersebut. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas dan simpanlah jawaban tersebut. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari lagu Air Terjun, Ibu Guru ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian membuat video menyanyikan lagu Air Terjun versi kalian. Kalian boleh menggunakan alat musik jika kalian bisa menggunakan alat musik, atau kalian bisa mengaransemen lagu Air Terjun tersebut menggunakan alat musik seadanya di rumah kalian masing-masing. Kemudian, setelah kalian membuat video tersebut, kalian bisa mengirimkan video tersebut di link Google Form yang Ibu sediakan di bio di bawah video ini. Anak-anak, untuk teks bacaan Semut dan Beruang, kalian bisa mendownload dari laman Google Drive yang Ibu sertakan di bawah. Sebelum itu, Ibu Guru akan menjelaskan apa itu kata-kata baku. Kata baku adalah sebuah kata yang digunakan yang sudah sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa yang digunakan. Di Indonesia, kata baku biasanya digunakan untuk kata resmi, baik secara tulisan maupun penggunaan kata-kata secara lisan. Ciri-ciri dari kata-kata baku adalah kata baku tidak terpengaruh oleh bahasa lain, bahasa asing, maupun bahasa daerah. Sedangkan untuk kata-kata tidak baku, bahasanya sudah terpengaruh dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Penggunaan kata baku biasanya digunakan untuk membuat laporan, karya ilmiah, berpidato, dan acara resmi yang lainnya. Sedangkan penggunaan kata-kata tidak baku digunakan pada kehidupan sehari-hari, seperti berbicara dengan teman, atau berbicara dengan orang lain, atau pada acara yang tidak resmi. Contoh kata baku adalah, hari ini saya akan makan di rumah, karena saya pulang lebih awal. Sedangkan contoh penggunaan kata tidak baku adalah, hari ini saya makan di rumah karena saya pulang awal. Nah, anak-anak, untuk tugas pada teks Semut dan Beruang, anak-anak bisa menuliskan urutan paragraf pada teks bacaan Semut dan Beruang dengan menggunakan kata baku dan juga dengan menggunakan tanda baca yang baik dan benar. Untuk pengumpulan tugas, kalian bisa mengirimkan ke laman Google Form yang Ibu sediakan. Nah, dari beberapa kegiatan yang telah kita lakukan pada pembelajaran hari ini,
Pelajaran apa yang telah kalian dapat? Ya, hari ini kita belajar mengenai siklus air, tangga nada, dan juga kata baku dan tidak baku. Dari kegiatan pembelajaran pada hari ini, apakah ada di antara kalian yang ingin menanyakan sesuatu? Jika ada, kalian boleh mengirimkan pesan kepada ibu guru untuk bertanya mengenai materi apa yang belum kalian pahami. Ibu guru ingin mengingatkan kepada kalian untuk jangan lupa mengisi daftar hadir dan juga mengerjakan tugas yang ada di laman Google Form yang linknya ibu sertakan dalam bio di bawah ini. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah mengawali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa, maka kita akan menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa juga. Anak-anak, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang. Let it go, let my body go. Make our bodies high.